0 titik gitu. Nah kalau 3 seperti, jadi bikin simbol bilangan 53 itu seperti ini, 53. Wa asyara bis sababati, dan Nabi berisyarat dengan menggunakan jarinya yang telunjuk, asyababah. Jadi waktu dulu di madrasah itu mengenai nama-nama jari tangan itu, nanti kalau ibu jari itu disebutnya ibham, as-sababah jari telunjuk, kemudian wusto jari tengah, kemudian khinsir jari manis, kemudian binsir kelingking, cingir, jempol, curug, jajangkung, kemudian jari ji, cingir gitu cek urang Sunda. Jadi Nabi berisyarat dengan menggunakan as-sababah, jari telunjuknya. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Zubairi radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u, apabila Nabi duduk tasyahud maksudnya, sembari berdoa, wa doa yadahul yumna ala fakhidihil yumna, Nabi meletakkan tangan kanan di atas pahanya yang kanan. Wa yadahul yusra ala fakhidihil yusra, dan Nabi meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Wa asyara bi isba'ihis sababati, dan Nabi berisyarat dengan menggunakan jari telunjuknya. Wa wado'a ibhamahu ala isba'ihil wusta, dan Nabi menempelkan ibu jarinya ke jari tengahnya. Nah ini jadi menjelaskan hadis yang pertama, membuat simbol bilangan 53 itu dengan cara menempelkan ibu jari ke jari tengah. Dalam hadis lain disebutkan mengepal. Nah, jadi dari beberapa redaksi tentang posisi tangan kanan atau telapak tangan kanan seperti apa, ada yang dengan menggunakan redaksi mengepal, kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Ada lagi nanti berisyarat dengan jari telunjuk, kemudian membuat lingkaran. Nah, jadi kurang lebih posisinya seperti ini. Wa yulqimu kafahul yusra rukbatahu, dan telapak tangan kiri Nabi menelan atau mencengkram lututnya. Nah itu. Jadi dua hadis ini baru sampai pada tahapan penjelasan bahwa pertama bentuk kepalan, yang kedua dari 5 jari ini jari mana yang digunakan untuk berisyarat, yaitu menggunakan jari telunjuk. Belum sampai kepada penjelasan digerak-gerakan atau tidak. Jadi tidak tepat begitu kalau hadis ini, hadis riwayat Muslim ini diadukan sareng hadis riwayat Imam Ahmad ke. Karena dalam sebuah buku yang berjudul Sudah Benarkah Salat Saya, itu disebutkan bahwa hadis riwayat Ahmad yang menerangkan menggerak-gerakan telunjuk itu bertentangan dengan hadis riwayat Muslim. Nah tentu selintas gitu ya, kalau bertentangan itu Ahmad, ya Muslimnya tuh milih Muslim, yang Ahmad pasti dilepas begitu. Nah cuma permasalahannya bertentangan atau tidak? Tidak ada pertentangan. Karena hadis riwayat Muslim ini baik yang dari Ibnu Umar ataupun dari Abdullah bin Zubair belum sampai kepada penjelasan menggerak-gerakan atau tidak. Hanya baru membentuk kepalan tangan kemudian berisyarat dengan menggunakan jari telunjuk. Nah kemudian secara umum yang namanya ibadah mahdoh itu sifatnya tauqifi, baik bacaan ataupun gerakan tiditunak itu entos gitu pelaksanaan anak oge. Jadi kedah taat karena aturan, kalau istilah TKW gitu ya, kedah sepertos TKW di Filipina. Jadi bedanya tenaga kerja dari Filipina dengan tenaga kerja wanita dari Indonesia. Kalau yang dari Filipina itu mereka akan mengerjakan sesuai dengan kontrak kerja.
Dalam kontrak kerja nyeuseum we. Ningali pabalata karehare we. Itu Filipina mah. Da saya mah kontrak kerja oge nyeuseum gitu. Ningali buruan bala, ningal ruang tamu pabalata karehare. Nah, tapi orang Indonesia mah rajin. Walaupun kontrak kerjana nyeuseum, tapi ningali barala mah sasapu, mata kurang arama resepeun gitu. Nya dina bab eta mah sae, tapi pami kreatif dina bab ibadah, nah itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi Nabi mencontohkan isyarat itu dengan menggunakan jari telunjuk. Kengeng digentos ku jempol, teu kengeng. Ya, walaupun di Indonesia mah nganggo jempol langkung sopan nalika nunjuk teh gitu ya. Itu tidak boleh. Nah, termasuk juga ada pertanyaan itu, kumaha upami aya jali punten nya ye, teu aya curukan. Buntung gitu. Kengeng teh digentos ku nu sanes atanapi ku curug kenca. Nah, itu tetap tidak diperbolehkan. Nah, itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, permulaan isyarat. Jadi sejak kapan telunjuk itu diangkat atau nanti digerak-gerakan? Qala ashabus Syafi'i, pengikut Asy-Syafi'i berkata, sanes Imam Syafi'i, pengikut Asy-Syafi'i berkata, takunul isyaratu bil usbu. Isyarat itu, mengangkat telunjuk itu inda qaulihi illallah minasyahadati, ketika mengucapkan illallah pada saat tasyahud. Tanyana madhab Syafi'i gitunya. Jadi kalau duduk, nah ya panangan teh kieu we lempeng, attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat. Tapi pas ngucapkeun syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, nah diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru diangkat, terus kieu dugi ka salam atau sampai innaka hamidum majid. Nah itu Syafi'iyah. Jadi lempeng heula awalna mah attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat, baru sampai asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Terus sampai selesai. Nah itu Syafi'iyah. Wa indal Hanafiyati, sementara menurut Hanafiyah, pengikut madhab Hanafi, yarfa'uha inda la ilaha, telunjuk diangkat ketika mengucapkan la ilaha, wa yadu'uha, kemudian kembali lagi ke bawah inda illallah, ketika mengucapkan illallah. Jangan awalnya mas sami sarang Syafi'iyah attahiyatulillah wassalawatu wathayyibat kieu lempeng. Nah nanti pas asyhadu alla ilaha diangkat illallah ka handap deui, lempeng deui gitu. Deui ka beres gitu. Nah itu Hanafiyah. Kenapa demikian? Limunasabati raf'i lin nabi wa mula'amatil wad'i lil isbati, supaya munasabah mengangkat jari telunjuk untuk meniadakan tidak ada Tuhan, begitu. Sementara menurunkannya kembali ke bawah lil isbat, kecuali Allah. Qultu, menurut pengarang kitab Tuhfatul Ahwadi, dohirul ahadithi, dohir hadis-hadis yang menerangkan tentang isyarat telunjuk, ya dulu menunjukkan alal isyarati min ibtida'il julusi, bahwa berisyarat dengan jari telunjuk itu sejak awal duduk. Jadi bahas cengkat tina sujud kedua, duduk ya, dari mulai at-tahiyatu itu sudah berisyarat. Kemudian walam aro haditsan sahihan yadullu ala ma qalahu Syafi'iyah wal Hanafiyah, dan aku tidak melihat, tidak menemukan hadis yang sahih yang mendukung apa yang dikatakan oleh Syafi'iyah dan Hanafiyah. Malahan punten gitunya, yang Hanafiyah mah asa disebut istilah ini mah cocokologi. Jadi ngangkat untuk meniadakan, ke bawah lagi untuk mengisbatkan. Nya pemi aya dalilna mah teu sawios eta oge.
Dai urang mah pelaksana gitu ya, tidak ada, urang mah bukan pembuat kebijakan syariat. Pamiti nabina aya laksanakeun, pamiti aya entong gitu, da dina ngalaksanakeun agama mah enteng gitu. Sabatos tadi anu naros dupi tahlilan hukumna kumaha, da saur uas mah kenging aya videona dikintun. Anu jadi masalah mah akhiran an. Mohon ai tahlil mah aya contona ti Nabi, mung pami dipasihan akhiran an jadi tahlilan, da eta nu jadi masalah mah gitu. Sholawatan da eta nu jadi masalah teh akhiran an gitu. Tapi henteu sadayana anu akhiran an masalah gitu. Dupi Jumatan bidah teu. Henteu, mun akhiran an eta oge gitu. Tarawehan ya. Henteu sadayana gitu. Masalahna mah da enteng saresna, tapi bukan sanes ngaenteng-enteng masalahnya. Di zaman Nabi tos aya nu ngantunkeun. Di zaman Nabi tos aya Yasin, aya Al-Fatihah, aya la ilaha illallah gitu nya. Tapi ternyata Nabi tidak pernah melakukan ritual tiluna tujuhna dan seterusnya. Nah malihan tos almarhum jalmina nya, abdi tahun 85 ngawitan ngaos di Ergulo Caket Sidoling. Jadi masjid teh 10 meter karena rel kereta api. Jadi pengawasan teh remen liren gitu, da mus-mus ngalangkung kereta api. Nah di sana itu sesepuhna urang Tionghoa namina Solihin Ong. Jantan Ustad Solihin Ong. Sebelum wafat beliau pembina di Jalan Tamlong, Masjid Laut Se 2. Nah ketika saya pertama kali datang saur DKM teh, Pak Ustad kade di dieu mah aya Solihin Ong nah. Kade gitu. Bawa galak cing teh ya. Ayeuna teh nya we galak, Pak. Da kitu urang Cina mah mun diajar Sunda kasar, pami lemes langkung lemes tibatan urang Sunda gitu. Emu teh atuh nembe ngaos harita jol ditunjuk peda harita teh nerangkeun masalah arisan. Arisan teh hukumna haram. Nah, ibu-ibu ya. Kenapa haram? Ada dua yang dilanggar. Ya. Pertama, perpindahan hak milik yang tidak jelas. Yang kedua, mengundi milik orang lain. Teta haramna teta. Upami ngundi milik nyalira mah teh sawios, Pak. Urang kengeng door prize gitunya, kengeng hadiah umroh untuk berdua. 2 paketna teh. Istri hiji, anak 5, ya teh saha nu kedah dicanak ya. Nya 7 pan ai jatah mung 2. Kengeng teh diundi itu, undi saja. Teh sawios eta mah milik nyalira. Yang tidak boleh itu mengundi milik orang. Lagi ya kan orang ngadongeng heula arisan. 10 orang A, B, C, D dan seterusnya ya. Ngumpul sokah orang ngumpulkeun sasasih sakali penak saurang 100.000 misalkan gitu ya, 100.000 saurang. Kemudian kumpulkeun ya nu 100.000 teh jadi 10 orang ngumpul 1 juta. Nu 1 juta ya ta artos saha? Artos si A, si B, si C, si D pan gitunya. Kemudian namina ditulis, digulung, lebetkeun kana paranti sedotan gitu kan. Koclok. Keluar si A upamina teh. Sekaligus we lah soke sasi kahiji saha kadua katilu dan seterusnya. Taruhlah si A penerima pertama. Berarti si A ketika bubar acara pulang membawa uang 1 juta gitu kan. Ari artos nu 1 juta eta artos nu si A sabaraha? Anu 800 artos saha? Nah, beuti cana ku si A. Nah, itu
perpindahan hak miliknya dengan cara apa? Diundi. Nah, tiasa disebatkeun namut teu? Si A namut ka salapan jalmi gitu. Nah, sekarang kieu nya teh ieu. Abdi namut artos ka Haji Ukon. Ji, cinglah ngeclok heula 1 juta. Sabulan teh moal lila. 2 dinten ku abdi dibayar kengeng teu? Kengeng, ai arisan kengeng teu kitu. Nya. Nampi kaping hiji, kaping 2 pulangkeun. Tiasa teu? Teu tiasa mah? Manawi arisan mah teu tiasa disebat namut. Nya tang-tang nabung we teu tiasa. Margi pamili disebat nabung, nya urang nabung di banknya. Kaping hiji nabung di bank, kaping 2 sanak kengeng teu? Kengeng, arisan kengeng teu? Teu. Janten arisan mah disebat nabung teu tiasa, disebat etang-etang namut oge teu tiasa. Tah gitu, resepan gitu. Haram. Arisan mah kumaha pami teu diundi, tong diundi lah, dah haram diundi mah. Tetep we teu lolos dina leresan memiliki harta orang dengan cara perpindahan hak milik yang tidak jelas. Jadi akadna heula. Tah kalebet kamari aya patarosan kieu, kumaha hukumna aplikasi Oppo? GoPay. Nah, gitu, GoPay. Tetep ya Pak, di dia teh aya akad yang tidak jelas. Urang nalika setor 50.000 atau napi 100.000 eta akadna teh wadiah atau mudharabah. Karena ketika kita misalkan meser seblak ya saporsi 12.000. Tak ka tukang seblakna 12.000, tapi urang mayarna mung 10.000. Tanu 2.000 ditutupanna di mana? Tidak mungkin uang pribadi. Jadi uang yang disetorkan oleh nasabah itu pasti digolangkeun. Tak ieu akadna naon gitu. Tidak jelas. Nya ieu langkung mirah nama gitu nya ieu ayeuna. Kadang-kadang tiasa malik hutang mah. Bonus 7.000 gitu, ai kana ojek mayar ngan 5.000. Malik hutang itu tepan ka urang gitu. Tanjentan anu aman tur yakin mah sudah cash. Eta mah yakin aman halal gitu ya. Tah nalika nerangkeun bab arisan eta solihin ong jol. Kela euy, jol kieu eta ka ustad kela euy. Diskusi jeung dewek. Dewek bae bahasana ge. Ngaliwat nepi ka subuh cenah. Polontong pisan jelema teh. Tapi lama kelamaan oh kitu adatna teh. Bahasa nawe Pak, tapi ari manah nama lempeng gitu. Nah, dia cerita anak teh baheula agama anak teh Konghucu. Anak mah asup Islam tahun 70. Guguru ka Ustad Nasrullah di naon teh? Cukang Jati. Ya, guru anak Ustaz Nasrullah. Secara keanggotaan mah anjeunna Muhammadiyah, tapi secara pelajaran fikih maka Persis. Anak mah Konghucu baheula teh. Nah, nalika anak Konghucu keneh saacan Islam, sok ningali tatangga anu agamana Islam, sok ngayakeun upacara tiluna tujuhna. Rada aneh nah, ada eta mah dina ajaran Konghucu ayeuna oge. Terus anak asup Islam, anak diajar Islam langsung tina bukuna, bukan dari perilaku umat Islam. Saur anjeunanya. Jadi kesimpulanana tahlilan teh ayana ti babah heula. Cek babah eta teh. Ti babah heula cenah. Ti babah heula. Nya. Tandung ika pamungkas ya emut we tata Ustaz Zolihin ong. Lamun hirup tur ekonomi urang hayang maju
sok asup gabung ke Muhammadiyah. Karena ekonomi yang Muhammadiyah itu kan maju. Tapi lamun pae hayang irit asup Persis. Irit cenah insyaallah. Da gitu bahasana teh. Mun pae hayang irit asup Persis. Nah, sudah almarhum sekarang Ustaz Solihin Ong itu ya. Jangan dipersulit masalah hajat kematian apapun namanya. Di zaman Nabi tos aya nu maot atos. Al-Fatihah aya, Yasin aya, la ilaha illallah aya. Kantos Nabi itu ngadamel ritual dengan urutan seperti itu. Teu kantosnya entos, entong. Pami Nabi midamel pidamel, pami henteu gitu. Nah, tapi kadang-kadang soknya gitu tara nyamung. Bid'ah ari pengeras suara aya di zaman Nabi. Tah gitu. Pan urang teh nuju nyarios bab ibadah nah dicanakeun bab kadunyaan. Padahal pamiku urang bade di layanan aya gitu pengeras suara di zaman Nabi aya. Nalakona kieu saur Siti Aisyah Nabi teh teu damang salami 12 dinten. Janten akhir sasih kadua teh saparnya. Sasih sapar akhir Nabi teh teu damang 12 dinten duy ka ngantunkeunana. 4 dinten sateu acan ngantunkeun panyawat Nabi teh tambih abot. Dugi ka Nabi teu tiasa ngimaman ka masjid. Saur Nabi muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Saur Aisyah teh entong Abu Bakar. Abu Bakar mah mudah menangis. Suruh saja Umar karena Umar itu orangnya tegar, kuat. Kalau Abu Bakar aku khawatir tidak bisa menyelesaikan tugasnya sebagai imam ketika mesti berdiri di tempat engkau biasa berdiri karena tangisannya itu. Kekeh Nabi teh suruh Abu Bakar. Sampai Abu Bakar lah yang menjadi imam menggantikan posisi Nabi. Taya di nabab politik mah gitu ya teh hakikatnya mah suksesi gitu ya. Karena dalam sistem khilafah itu bahwa khalifah adalah imam sholat. Kenapa Nabi mempercayakan Abu Bakar? Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Ali? Kenapa tidak Ibnu Mas'ud yang hafalan Qur'annya banyak dan bacaannya bagus? Artinya ini isyarat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Kemudian malam Senin Nabi merasa badannya sedikit ringan. Lalu Nabi meminta dibawakan air untuk berwudu. Nabi wudu, sempat pingsan heula. Kemudian berwudu lagi. Tangket ini aya anu nyebatkeun pingsan teh ngabatalkeun wudu. Lalu Nabi dibawa masuk masjid, diapit oleh 2 orang, yaitu oleh Al-Abbas pamannya, oleh Ali sepupunya. Kata Aisyah, dan aku melihat kedua kaki Nabi menggaris pasir. Teh rada ringan sakitu teh gitu. Dogikat dilengkahkeun wae teu tiasa, Pak. Mun ngangkat sampean kanggo dilengkahkeun teu tiasa. Sampai digusur gitu, menggaris pasir. Abdi masuk ngaos hadis eta sok aduh. Urang mah gitu bersin sakedik teu ka masjid. Gitu kan. Nabi mah deui ka digusur. Nah, Abu Bakar sudah berdiri di depan. Ketika melihat Nabi masuk, Abu Bakar mau mundur, tapi Nabi berisyarat supaya Abu Bakar tetap di depan. Lalu Nabi didudukan di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar berdiri di samping kanan Nabi. Dilaksanakanlah sholat. Abu Bakar berdiri, makmum berdiri, Nabi salat sambil duduk. Lalu Abu Bakar mengeraskan suara komando Nabi. Jadi Abu Bakar mengikuti komando Nabi, makmum mengikuti komando Abu Bakar. Sebatas di Mekah gitunya,
Allahu Akbar ngejelengeng pan. Tete Abu Bakar tete. Kalau kita analogikan nya eta pengeras suara teh. Di zaman Nabi aya pengeras suara aya merekna Abu Bakar. Kajian aliran tama di Sadawe. Kajian aliran gitu. Nah, jadi sekali lagi, dalam masalah ibadah itu aya dalilna laksanakeun, teu aya mah entong gitu. Jangan membikin berbagai macam alasan. Wa amma ma rawahul Baihaqi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi disebutkan bahwa hal itu merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam akib alaihi, aku tidak menemukannya. Saurna Nabi nu kitu teh teu kapenak cenah hadisna. Walam yadkur sohibus subuli, dan pengarang Subulus Salam tidak menyebutkan sanadnya, juga tidak menyebutkan lafadznya. Ai mung saukur nyebatkeun aya mah. Allah yang lebih tahu kaifa haluhu, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, itu mah hanya sebatas pengetahuan saja gitu ya. Ada yang asyhadu alla ilaha illallah diangkat, ada yang asyhadu alla ilaha diangkat illallah ka handap deui. Nah, itu Syafi'iyah dan Hanafiyah. Menggerak-gerakan telunjuk. Hadisna aya dina Musnad Ahmad jilid ka-4 halaman 318. Ini kalau di kitab aslina nya dina Musnad Ahmad anu genep jilid, Pak. Nah, tapi kalau kita lihat di Maktabah Syamilah itu biasanya beda halaman. Kadang-kadang beda jilid, kadang-kadang di Maktabah Syamilah sudah dikasih nomor. Kalau ini dulu tahun 83 ngariung di Gumuruh, almarhum Ustaz Usman masih ada gitu ya, membahas tentang Tahrikus Sababah. An Wa'il bin Hujrin Al-Hadrami, dari Wa'il bin Hujrin Al-Hadrami, dia berasal dari Yaman Hadramaut. Hadis ini populer dengan sebutan hadis Wa'il. Qala, kata Wa'il, la anduronna, sungguh aku melihat. Ayo taukidna dua, lamu taukid dan nun taukid. Sungguh, di urang mana nya sungguh, sungguh hiji tah, ieu mah dua. Sungguh aku melihat, tah dina Sunda mah langkung antep teu nginjeum panon. Kitu Pak, da mulai nu masih nambut moal. Sungguh aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusolli, bagaimana beliau sholat. Teu nginjeum panon, kuring mah ningali langsung gitu tah. Qala, kata Wa'il. Nah, ini hadisnya dipanjang, kita kutip yang kaitan dengan masalah tahrikus sababah saja. Summa qa'ada, lalu Nabi duduk tahiyat. Fabtarosha rijlahul yusra, lalu Nabi menghamparkan kaki kirinya. Wa wada'a kafahul yusra ala fakhidihi wa rukbatihil yusra, Nabi meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lututnya yang kiri. Wa ja'ala hadam mirfaqihil aymani ala fakhidihil yumna, dan Nabi letakkan ujung sikutnya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Summa qabado baina asabihi, lalu Nabi menggenggam jari jemarinya, mengepal gitu, meureub heula. Pahalaqo halqotan, lalu Nabi membikin lingkaran. Halaqoh itu lingkaran, Pak. Halaqoh. Nah, di urang aya istilah majelis ilmu disebutna halaqoh. Saresna mah halaqoh teh sifat ya, bukan nama. Zaman kapungkur mah pantacan aya pengeras suara dalam artian seperti sekarang. Sementara mustami jumlahna ribuan.
Supaya suara si pembicara itu terdengar merata, maka posisi si pembicara di depan, mustami membentuk lingkaran. Muncul istilah halakoh. Tapi dalam perjalanannya halakoh itu dari yang asalnya sifat menjadi nama. Majelis ilmu disebut saja halakoh walaupun posisi pendengar tidak membentuk lingkaran. Ta anu sanasib sareng halakoh teh nya pekan amal. Aya pekan amal 2 dinten, Pan. Temun santri ti pajagalan biasa sok sarumping ka alumni-alumni gitu nya. Pak bade nyuwunkeun donasi acara naon pekan amal. Sabaraha dinten? Mung 2 dinten cenah. Pan ai pekan masa minggu. Judulnya pekan amal tapi cuma 2 hari. Misalkan ya, kita ambil contoh lain. Dalam bahasa Arab ada perkataan salaf dan kholaf. Kalau salaf itu artinya yang terdahulu. Kalau kholaf yang terkemudian, generasi kemudian, kholaf. Cuma nanti dalam Al-Quran ada kholpun, ada kholapun, itu beda ternyata konotasinya. Ada istilah ulama salaf, ulama terdahulu. Ulama salaf itu merujuk kepada 3 generasi awal, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ulama dari 3 generasi ini disebut dengan ulama salaf. Kalau ada orang yang mengikuti pola ulama salaf di dalam memahami syariat, disebutnya salafi. Jadi salafi itu sifat, Pak. Cuma sekarang mah diaku oleh komunitas tertentu. Kenapa jadi nama? Kami salafi, yang lain bukan salafi. Padahal siapapun orangnya, apapun organisasinya, kalau dalam memahami syariat mengikuti pola ulama salaf, salafi. Bade NU, bade Persis, bade Muhammadiyah. Nah, sekarang sudah jadi nama. Seperti Aswaja gitu, Pak. Aswaja tepan singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di Facebook malah terus diskusi pas ya, wah teteh silih ledek, Pak. Asli wajah Jawa, wah terus ya. Asli warga Jahanam, wah sudah singkatan teh. Terus pipa saya geus mata kapungkur mah mun resep diskusi di Facebook, emut-emut naon hasilna? Teu aya silih carekan tungtungna mah, Pak. Bae da teu ningalieun ieu cenah kitu. Mata ieu nama atas lah. Jadi kalau aktif di medsos itu sudah jangan membuka lapak diskusi. Kalau kita melontarkan masalah yang debatable, minimal pesan orang dibaca batur gitu. Urusan itu rek menanggap itu antep kumaha itu. Ujung-ujung tapi pas ya. Jadi aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Aiku santri mah jadi ahlus sunnah yaumal jumuah. Tukang nunutan dina poe Jumaah anu sinatun wala naum teh apa teh. Ahlus sunnah wal jumuah. Ya. Leuheung Jumaah mah da tiap Jumaah mah rek ngaji rek di mana we? Nunutan. Tempo dahar cenghar. Duka tingsa teh lah. Jadi ahlus sunnah itu orang komunitas yang melaksanakan sunnah. Wal jamaah, al jamaah itu Al-Quran. Orang yang mengamalkan Quran walaupun dia sendiri itu al jamaah. Terorganisir rapi tapi tengamalkan Quran itu bukan al jamaah. Jadi ringkasna ahlus sunnah wal jamaah teh yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah. Siapapun, badai Muhammadiyah, badai Al-Irsyad, badai Persis gitu ya. Siapapun, apapun organisasinya, kalau berpegang mengamalkan Quran dan sunnah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang itu nasibna teh ayeuna mah jadi nama kamilah aswaja, yang lain bukan aswaja. Sampai muncul istilah Saudi mah bukan aswaja, Pak. Saudi mah Wahabi. Begitu. Nah, sekarang kita timbang ya. Di Saudi pencuri potong tangan.
Orang yang membunuh kisos. Kalau pihak keluarga tidak memaafkan dan tidak mau menerima diat gitu. Orang yang berzina rajam atau dicambuk 100 kali, pemabuk cambuk 40 kali, di zaman Umar 180 kali. Di Indonesia pencuri potong masa tahanan man gitu. Semakin besar maling diurang mapannya. Semakin senang, Pak. Saya dulu ada alumni Haji Istiqomah orang dinas perhubungan, Pak. Kantor senata dabdi mah tugas di Leuwi Panjang, di naon itu teh? Saheum. Pami aya copet katewak sana tuh, aduh tah digebugan, kadang-kadang patlot teh kana ceulina cecebkeun gitu. Dan di pengadilan tidak didampingi oleh pengacara karena disebutnya tindak pidana ringan. Tipiring, tindak pidana ringan. Tapi ari koruptor mah waduh gaya tuh. Matak daripada jadi copet mah mending tong. Sadar mending jantan koruptor mending tong. Nya dayeuna pemiliknya ngabandungan nya. Dasar-dasarna mah hirup manurau mah lempeng we, Pak. Lempeng gitu. Ayeuna pejabat Yuswa 60 tahun korupsi. Kamu ningali ocek kaligis mah nya geus aki-aki. Aduh eta. Kaos omblong di penjara teh niwatir ningali lagi. Ada 70-an ada. Korupsi Yuswa 70 tahun. Ternikmati tidak? Dibui maut bagi warisan gitu ku barudakna gitu. Belum lagi di akhirat menunggu waktu. Nah, ada pejabat PU tos almarhum ayeuna. Lempeng eta mah jalmi dugi ka pensiun butut teh mobilna oge kijang butut. Dulu ditawari oleh dunungan anak teh jadi pimpro. Rud, daek teh jadi pimpro. Mangga Pak. Tapi teu aya pipian abdi mah cenah, manfi teh nyogok gitu. Ya ayeuna mah anu kengeng proyek teh sanes memberi kualitas terbaik dengan harga termurah, nupang badagna nyogok. Iya. Cuma istilahna fi seberafina gitu teh. Nya tetep we nyogok eta teh. Namina bade naon we gitu, mau serangan pajar, sami pan usum pemilu pan gitu pan. Serangan pajar naon nyogok serangan pajar teh. Mangga we Pak abdi janten pimpro tapi teu aya pipian. Wah, Rud. Mun jelema siga Rudi KB cenah moal dalahar atuh, padahal dununganna tos 2 kali ka hajina teh. Makanya ada istilah gurowan gitunya urang PU mah beungharna teh tina jalan ruksak. Ada jalan aya HD mah teu aya proyek atuh. Jalan ruksak aya proyek gitu ya. Jalan butut. Nah, pahala kohal kotan lalu summa qobado baina asobihi, lalu Nabi menggenggam jari jemarinya. Fahala kohal kotan lalu membikin lingkaran dengan menempelkan ibu jari dan jari tengah. Summa rofa'a isba'ahu, lalu Nabi mengangkat jari telunjuknya. Paro'aituhu yuharrikuha, lalu aku melihat Nabi menggerak-gerakannya. Muncul patarosan kaluhur kahanap kakenca kakatuhu atau diputer. Sadarasna mah teu aya dalil yang secara spesifik menunjukkan ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan. Tapi kalau melihat redaksi summa rofa'a, ya. Kemudian Nabi mengangkat, ari ngangkat teh kaluhur, aitos ti luhur teh talazumna ka hanap gitu. Makanya yang lebih mendekati kaluhur ka hanap. Terus kecepatannya berapa kilometer per jam gitu. Nah, gitu. Teu aya kateranganana nah cepet nah lambat gitu. Jadi sadetik sakali
atau per 2 detik, per 3 detik ya. Tapi intinya jangan jadi bahan senda gurau. Jantan nudi untuk teh curug Pak kade ya. Karena di Maleer tatangi abdi ayeuna ngalih ka Cikupa, pami tahiyat teh sareng sikuna. Tah eta mah wah persis sajati. Sareng sikuna nu gerak. Nah, jadi hadis riwayat Imam Ahmad inilah yang menjadi dasar hukum menggerak-gerakan telunjuk ketika tahiyat. Jadi sanes ajaran Persis sanes. Nabi yang melakukan dan Nabi bukan anggota Persis. Teu apaleun Nabi ke Persis mah. Kritik terhadap hadis Wa'il dan bantahannya. Ini kita lihat dulu susunan sanadnya. Susunan sanad riwayat Imam Ahmad ini, Imam Ahmad menerima dari gurunya yang bernama Abdus Somad, bukan Uas, bukan. Tengah Ustad. Gurunya Imam Ahmad yang bernama Abdus Somad menerima dari gurunya juga yang namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah menerima dari Asim bin Kuleb. Nah itu ponnya agak beda ya, nanti permasalahan muncul pada rawi yang bernama Asim bin Kuleb. Asim bin Kuleb menerima berita itu dari bapaknya di Kuleb. Kuleb menerima dari Wa'il bin Hujrin. Nah itu kalau urutan dari Imam Ahmad. Pami urutan tiluhur ya, Nabi sholat diperhatikan oleh Wa'il bin Hujrin. Oleh Wa'il disampaikan kepada Kuleb, oleh Kuleb disampaikan lagi kepada anaknya yang bernama Asim. Oleh Asim disampaikan kepada Zaidah bin Qudamah, dari Zaidah ke Abdus Somad, dari Abdus Somad dicatat oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya. Kemudian Asim bin Kuleb yang menjadi sorotan ya, termasuk rawi Muslim. Nah, sebagaimana yang kita ketahui persyaratan Muslim di dalam penyusunan kitab sahihnya itu sangat ketat. Artinya dengan ada penyebutan bahwa Asim bin Kuleb itu rawi Muslim, sudah ya mah jaminan mutu gitulah. Yahya bin Ma'in mensikohkan dia. Sikoh itu secara bahasa artinya kuat. Kalau dalam istilah mustalah hadis itu, sikoh itu merupakan gabungan untuk 2 sifat rawi. Karena nanti syarat hadis sahih itu, pertama rawinya adlun, kedua tamudobti. Adlun itu dalam istilah mustalah disebutkan man lahu malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Jadi orang yang memiliki karakter, yang karakter itu membawa dia agar senantiasa tetap bertakwa kepada Allah dan menjaga muru'ah. Jadi kita jadi marwah. Muru'ah atau marwah itu kewibawaan. Jadi perbuatan-perbuatan yang halal tetapi tidak bermanfaat, nah itu oleh orang yang memiliki sifat adlun itu ditinggalkan. Sapatos kieu dupi nyanyi kengeng karaokean kengeng, tapi kumaha mun aya ustad gitu dina panggung karaokean gitu. Tah teu ngajagi muruah gitu teh. Aya dosa mah henteu. Tapi kumaha gitu dampakna upami ustad-ustad nu populer gitunya coba Habib Rizik gitu tah karaokean sok kumaha tah. Henteu aya doraka mah, cuma pasti jatuh, kewibawaannya jatuh. Nah manawi abdi mah gitunya sok kirang panuju tengau kirang teu panuju we gitu. Pami ninggal polisi tentara joget gitu. Di payunan artis anu nganggo acuk merecet. Itu kan tidak menjaga marwah, tidak menjaga kewibawaan. Tamu dobti sampurna hafalan. Kalau rawi memiliki sifat adlun dan dobtun nanti disebut dengan sikoh. Adlun tapi itu dobtun, tolak Pak. Tamu dobti tapi itu adlun, tolak gitu. Mun diurang mah hafalannya kuat dan dia jujur. Nah itu terima.
Ya hafalannya kuat tapi tukang tipeng, tolak Pak. Dah gitu tukang tipeng mah dikudu kuat hafalan, lamun tukang tipu belet limperan cilaka. Kapan nak Pak? Di gumuruh atuh aya jalmi ical motor, entos lah lapur we. Tos lapur ieu mah tos innalillahi. Ai si bangsatna teh limperan dianggo deui ka gumuruh ngalanggung ka bumi eta. Dan meureun sering ting maling siga namanya hilap ieu teh motornya malingna ti belah mana. Tewak gebugan gitu. Jadi tukang tipu mah kedah kuat hafalan. Saya dulu itu ya tahun 84 ngawitan lebet ke Pajagalan teh di Dayakolot Kampung Menger, jalan kaki 2 kilo ke Muhammad Toha, nanti naik angkot ke Tegalega jalan tiap hari begitu sampai ke Tegalega jalan, kemudian lewat ke jalan Inggit Karnasih ke Pungkur Ciatul gitu ya. Aya ibu-ibu rada sepuh, aden emak bade naros gumama emak teh bade ka Ciparai nganggo mobil mananya tuh cintu mak tuh ka Tegalega emak mampah ka Tegalega ka ditu tangke taroskeun we Ciparai ka mana ai ka Ciparai seberas naden ongkosna 300 harita Pak. Kumaha tuh emak teh mung gaduh 200 ieu mah cing teh aduh cing teh punten we mak da abdi ge harita dibekelan teh 200 rupiah Pak. Ongkos 75 jadi di BSTM Tasakura ka Tegalega 75 rupiah, uih 75, jajan 50 rupiah. Zaman harita. Ayeuna wah teu maju murang kali di Pasian 1000 ge mah. Pamihoyong jajan 100 kada pasea heula patorong-torong sareng kenek 50 75 cenah. Atuh mang da abdi mah pan budak sekolah gitu. Oh geun bae atuh cenah da gitu. Mun kana bus kota biasa we kita susulumputan gitu. Konektor ka tukang urang kepayun gitu. Zaman harita mah. Tos nyatukeun wae cenah teu gaduh mah, hampura we mak. Nyekeun we atuh teu gaduh mah. Tilu dinten ti harita da unggal dinten si mak eta deui. Den cenah. Kamari gitu. Den aya ka Ciparai nang mobil mana? Eta gitu, tentang kedah kuat hafalan gitu. Jadi Yahya bin Ma'in mensikohkan Asim bin Kuleb. Ibnu Sa'ad berkata dia rawi yang sikot dan bisa dipakai sebagai hujjah. Nah itu tentang penilaian positif atau napi disebut ta'dil istilahnya. Kemudian Yahya Al-Qattan berkata, aku tidak menemukan orang yang bernama Asim kecuali jelek hafalan. Taya anu dianggo kunci gitunya. Sehingga ada yang menyatakan bahwa hadis Wa'il bin Hujrin riwayat Ahmad anu nerangkeun Nabi ngutek-ngutek curugna doib. Margi aya rawi anu namina Asim bin Kuleb anu ku Imam Yahya Al-Qattan dinilai aku tidak menemukan orang yang bernama Asim kecuali sayyi'ul hibdi, jelek hafalan. Nah diteliti lagi ternyata komentar Yahya Al-Qattan itu ditunjukkan kepada Asim bin Abi Najud, bukan Asim bin Kuleb. Margi dina kitab Mizanul I'tidal upami Asim bin Abi Najud nomor rawina 4068, Asim bin Kuleb nomor rawi 4064. Nah komentar dari Yahya Al-Qattan, aku tidak menemukan orang yang bernama Asim kecuali jelek hafalan, pada saat mengomentari Asim bin Abi Najud. Di dalam kitab Mizanul I'tidal terdapat 28 rawi yang bernama Asim. Di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib lebih banyak lagi, ada 32 rawi yang bernama Asim. Nah, kita timbang gitu ya perkataan Yahya Al-Qattan itu. Kita ambil contoh. Rawi yang bernama Asim, kita ambil 3 saja dari 32.
ada yang bernama Asim secara lengkap Asim bin Sulaiman. Dia rawi al-jamaah. Tadina kitab Tahdibul Kamal fi Asma'i Rijal itu kodena ain. Itu kode bahwa rawi itu rawi al-jamaah. Artinya rawi tersebut dipakai oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Al-Bukhari, Muslim. Itu rawi al-jamaah. Kemudian yang kedua ada Asim bin Ali bin Asim, rawi al-Bukhari. Kemudian ada lagi Asim bin Muhammad, rawi al-jamaah. Nah, artinya bahwa perkataan Yahya Al-Qattan yang menyebutkan bahwa aku tidak menemukan orang yang bernama Asim kecuali jelek hafalan bukan bermaksud untuk mengeneralisir. Sanes disakompet daunkeun sanes. Contohnya ieu mah dina bahasa urang. Aya jalmi torojol ka urang teh nya ngalengis gitu, aduh pikarunyeun. Namut artos. Punten we abdi teh menuju ka pepet. Bade nyelang heula. Manawi gitu ieu mah Manawi. Da pun lanceuk teh geuningan di PHK. Ieu teh pun anak ku sakola bade ujian tengah semester mung teu acan lunas 2 sasi. Jangan teu dipasihan kartu, urang teh ngalengis Pak ai tos nyarios murang kali mah tuh. Sabaraha 400 golosor. Insyaallah awal sasi. Awal sasi teh lebeng. 2 sasi, 3 sasi, 4 sasi lebeng. Berkali-kali orang yang berbeda kitu modusna. Namun hipu janjina teh. Da kitu nu nambut mah hipu janjina teh. Nuju nambut masih ga ucing pikarunyaeun, ditagih siga mau. Nah harengan. Aya nu daripada mayar kajian gelut, aya nu kitu. Karakter teh. Sok aneh abdi mah nya. Ari namut ka bank itu anu nganggo sistem riba, meni gampil mayarna teh taat. Nah ari namut ka urang gitu, anu namut 1 juta mayar 1 juta, hare-hare. Orang pertama, orang kedua, terus aya mah 10 urang eta. Jalmi nu kitu. Namut janji les. Janji awal sasi teu aya. Janji samingon, sakinten 3 sasi mah Pak, ieu mah teu mayar-mayar. Panasaran eta, nu 10 urang teh karesan namina teh Asep sadayana. Aya Asep dia. Aya. Deui ka muncul bahasa nu ngaranna Asep mah tah kitu, nu ngaranna Asep mah hese bayar hutang. Apa semua orang yang bernama Asep begitu? Pan henteu. Tah kitu gambaran Yahya Al-Qattan ketika berkata, aku tidak menemukan orang yang bernama Asim kecuali jelek hafalan. Sanes bade disakompet daunkeun mung kaseseueuranana margi buktosna aya Asim bin Sulaiman rawi al-jamaah, Asim bin Ali bin Asim rawi al-Bukhari, ada Asim bin Muhammad. Kemudian ya, jadi sudah ya, kritik terhadap sanad hadis sudah terbantah. Sekarang mengenai makna yuharriku. Nah, ada yang memaknai bahwa yuhariku itu ieu mah terlalu jauh ngadeg-deg cenah Nabi teh eta teh. Sanes menggerak-gerakan ngadeg-deg, tapi aneh nah ngadeg-deg teh curugna hungkul gitu. Pan ngadeg-deg mah sadayana, Pak. Jadi kalau yuhariku diartikan bergetar, ngadeg-deg itu terlalu jauh dan mengada-ngada. Da bahasana ngadeg-deg mah sanes yuhariku. Ada lagi nanti yang memaknai yuhariku itu artinya menggerakkan. Jadi yuhariku itu menggerakkan. Ada yang begitu memaknai ya. Kenapa yuhariku dimaknai menggerakkan? Margi cenah dina hadis anu sami ya. Ada perkataan kabbaro. Eta teh satu wazan, harroka yuharriku, kabbaro yukabbiru. Jadi yuharriku teh cenah menggerakkan. Seperti kabbaro henteu kikituan cenah.
Tuh kan kalau kita lihat videonya di UAH itu. Jadi beliau memaknai yuharriku itu menggerakkan. Dibandingkan dengan kabbaro. Pan kabbaro yang teu kituan. Nah, ini bagi orang awam sebetulnya. Padahal ari ngangkat panangan mah ropa'a. Kabbaro mah mengucapkan Allahu Akbar. Dalam ilmu pecahan kata, ilmu sorob itu, nanti ada yang disebut dengan wajan fa'ala. Ain fiilnya di tasydid. Ada wajan fa'ala. Nah, itu mah normal gitunya, standar. Ada wajan fa'ala. Ain fiilnya di tasydid. Itu kalau di ilmu tasrif ahasan ya, itu wajan fa'ala memiliki beberapa tujuan makna. Nah, kita ambil dua saja. Wajan fa'ala itu pertama tujuannya, kenapa dari fa'ala dimasukkan ke wajan fa'ala? Itu tujuannya adalah lita'diyah. Ta'diyah itu untuk merubah kata kerja dari lazim menjadi muta'addi. Kalau lazim itu tidak punya objek penderita, ya, tidak punya maf'ul bih. Kalau muta'addi itu punya objek penderita, punya maf'ul bih. Dina bahasa urang mah saros kieu. Tidur. Tidur itu tidak punya objek penderita. Tidak punya maf'ul bih. Kalau ingin merubah kecap tidur dari yang tidak punya objek menjadi objek, bagaimana caranya? Kasih awalan dan akhiran. Me dan kan, menidurkan. Duduk tidak punya objek, menduduki. Nah, jadi wajan-wajan itu semacam awalan akhiran untuk merubah makna. Misalkan kaburo artinya besar. Kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besar dosanya. Tapi kalau kabbaro artinya membesarkan. Wa rabbaka fakabbir. Dan adapun Tuhanmu maka besarkanlah, agungkanlah. Aduma sami besar, addoma yu'addimu ta'diman, mengagungkan, membesarkan. Itu makna yang pertama ya. Jadi lit ta'diyah. Yang kedua, wajan fa'ala itu lit taksir, untuk menunjukkan banyak. Misalkan qata'a artinya memotong. Dimasukkan kepada wajan fa'ala menjadi qata'a artinya mengiris. Kalau qata'a memotong hiji, kalau qata'a seueur pepotonganana. Memotong-motong gitu. Mengiris, litaksir menunjukkan banyak. Misalkan di dalam surat Yusuf ya. Jadi lalakona istri raja kabita ku kakasepan Nabi Yusuf. Akhirnya kan diajak gitu ya, diajak untuk selingkuh gitu. Cuma Nabi Yusuf kan menolak, lompat Nabi Yusuf teh. Padahal di dalam kamar berdua diajak ku istri raja nya beungar nya geulis gitunya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Sieun ku Allah gitu ya. Mun urang sigina mikir-mikir. Tobat we gitu. Ketika Nabi Yusuf lari menuju pintu terbuka, sudah ada pejabat gitu Pak. Nah, istri raja langsung, "Ye Yusuf ye." Rek ngaroga hala. Nah, jadi Yusuf nu salah gitu. Ya gitulah zaman kiwari ge, Pak. Nah, kemudian sebelum hakim memutuskan dipanggillah saksi ahli. Saksi ahli tidak berhak memvonis gitu ya. Hanya menunjukkan fakta saja. Saksi ahli ya, lurus saja dia mengatakan kalau baju bagian depan yang sobek Yusuf yang salah, kan gitu. Kalau baju bagian belakang yang sobek maka yang salah itu istri raja. Ternyata ketika diperiksa memang baju bagian belakang. Artinya kan dibetot gitu.
Logikanya begitu. Tak nu kieu teh disebatna dilalah. Jadi dilalah itu petunjuk yang dengan petunjuk itu kita bisa berkesimpulan dengan benar walaupun kita tidak melihat kejadian itu dengan langsung. Itu dilalah disebutnya. Dalam satu cerita begini, ketika pasukan muslim pulang dari medan perang, itu orang tua itu menyambut di pintu gerbang Nagapura gitu. Cing anak teh balik tuh gitu. Atau gugur di medan perang. Ternyata satu persatu anak orang teh teu balik cenah. Nya ditanya, "Bagaimana nasib anakku?" Kata pasukan pembawa berita itu, anak ibu gugur di medan perang. Si ibu ingin meyakinkan, apakah dada anakku yang terluka atau punggung anakku yang terluka? Kata pembawa berita itu, dada anak ibu yang terluka sabetan pedang musuh. Si ibu mengatakan, "Alhamdulillah kalau begitu anakku gugur ketika sedang menghadapi pertempuran." Lantaran lamun tonggong anu budawang berarti kelumpat teh gitu, ninggalkeun medan tempur gitu kan. Itu kan dilalah gitu. Alhamdulillah si ibu eta mun urang mah cek aing oge mata ke kudu ngagugu ka kolot teh gitu ya. Tapi beda itu orang tua dulu mah ya. Ketika terjadi perang Riddah saja, membantai, membabat pasukan pengikut Musailimah al-Kadzdzab yang berjumlah 40.000, dari pihak Musailimah yang terbunuh 20.000, banyak juga sahabat-sahabat yang syahid. Salah satunya anak dari Umar, kakaknya Abdullah. Ketika pulang, Umar akan bertanya, "Kemana kakakmu?" "Sudah menemui syahidnya." "Kenapa kamu tidak seperti kakakmu?" "Nah tu maneh teu siga lanceuk syahid, cek urang mah nya lumayan hiji balik gitu." Umar mengatakan, "Kenapa kamu tidak seperti kakakmu syahid?" Jadi menjadi kebanggaan waktu itu ketika ada anak yang ikut berperang kemudian gugur di medan perang. Kata Abdullah bin Umar, "Aku sudah memohonnya kepada Allah, tetapi Allah belum menakdirkanku." Nah kemudian tersebar saja berita di lingkungan istana, oh telepel atau bogoh ke anak angkat begitu ya. Malum aika gorengan meninggampil gitunya nyebarna teh. Jadi ibu-ibu sosialita mun istilah ayeuna mah kecuas-kecewis telepel gitu, bogoh ka anak angkat. Nah, kata si istri raja teu apaleun kumaha ari Yusuf gitu. Akhirnya si perempuan-perempuan itu diundang, disediakan kursi, meja, kemudian buah-buahan dan masing-masing diberi pisau, lalu Nabi Yusuf disuruh untuk keluar lewat. Ketika melihat mereka terpukau, terpana, akbarnahu. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka qatta'na, mengiris. Nah itu makna yuharriku gitu ya. Wajan fa'ala yufa'ilu. Oleh karenanya Nasiruddin Albani ya, dalam kitab Sifat Salat Nabi beliau mengatakan fafihi dalilun ala ayastamira fil isyarati wa fit tahrikiha ilas salami. Hadis ini menjadi dalil bahwa berisyarat dan menggerak-gerakkan telunjuk itu terus menerus hingga salam. Jadi pamit ayat awal doika innaka hamidum majid, pamit ayat akhir sampai ngadua we Pak sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus digerak-gerakkan. Makna yuharrikuha menunjukkan istimror, terus menerus dalam menggerak-gerakkan selama berdoa. Karena jika yang dimaksud itu hanya sekali ya, seperti kata Ustadz Adi gitu, yuhariku itu menggerakkan. Karena jika yang dimaksud itu hanya sekali menggerakkan, maka cukup hanya dengan perkataan rofa'a usbu'ahu. Lalu aku melihat Nabi mengangkat jari telunjuknya, entos cekap sakitu ge. Eta menggerakkan. Kenapa ada tambahan yuharikuha? Berarti bukan hanya sekali.
Kemudian dibantu lagi yad'u biha, sambil berdoa. Yuharriku sudah memberikan pengertian istimror, apalagi fi'il mudhari kan, kalau fi'il mudhari salah satu maknanya istimror. Sebagai perbandingan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, itu dalam surat Al-Qiyamah ya. Nah, kita mesti adil juga. Kalau tidak menggerak-gerakkan telunjuk, ayat dalilnya ayat riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu annahu dzakara, bahwa dia menjelaskan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusiru bi usbuhi idza da'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan menggunakan jari telunjuknya idza da'a, apabila ia berdoa, wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakannya. Nah, kalau kita timbang ya, pertama, hadis Wa'il bin Hujrin itu secara sanad sahih walaupun ada kritik gitu ya. Secara makna meyakinkan, karena prolognya kata Wa'il, sungguh aku melihat. Kalau hadis Abdullah bin Zubair tidak semeyakinkan prolog Wa'il. Yang kedua, pada hadis Wa'il itu jelas ini posisinya sedang sholat. Kalau pada hadis Abdullah bin Zubair itu tidak disebut ini sedang sholat atau tidak, karena secara bahasanya umum, Nabi berisyarat dengan jari telunjuknya ketika berdoa. Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kemudian dari segi susunan sanad ya, Imam Abu Daud menerima dari Ibrahim bin Hasan al-Musisi. Al-Hasan Ibrahim menerima dari Hajjaj dari Ibnu Jurayj, dari Ziyad bin Muhammad bin Ajlan, dari Ziyad dari Muhammad bin Ajlan, dari Amir bin Abdullah dari Abdullah bin Zubair. Nah, ini ada kritik Pak, tapi dibantah juga. Di hadis ini ada rawi yang bernama Hajjaj. Itu menurut sebagian tuh Hajjaj bin Artot, dia seorang mudalis. Ternyata setelah diteliti bukan Hajjaj bin Artot, dia Hajjaj bin Muhammad namanya. Dia rawi yang sikot, tetapi ketika pulang ke Baghdad hafalannya rusak, pikun dina bahasa urang. Nah, makanya salah satu pertimbangan kenapa hadis Abu Daud tidak dipakai, belum ada kejelasan ini Hajjaj bin Muhammad itu meriwayatkan hadis ini ketika hafalannya kuat atau setelah berubah di akhir hayatnya. Makanya Albani mengatakan begini, hadis yang menyatakan Nabi tidak menggerak-gerakkan telunjuknya, sanadnya tidak sah. Seperti yang sudah saya uraikan hasil penelitiannya dalam kitab Dhaif Abu Daud. Sekiranya hadis ini sah, isi hadis ini menyangkal adanya menggerak-gerakan telunjuk, manfi dina istilah usul fikih mah. Sementara kalau hadis Wa'il itu musbit, menerangkan adanya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-musbitu muqaddamun alal manfi. Dalil yang menerangkan adanya mesti lebih didahulukan daripada dalil yang menerangkan tidak ada. Nah, itu para wargi sadaya hadis tentang tahrikus sababah gitu ya. Ieu mah nyesel karena akhir-akhir ini kan ada polemik begitu ya, debat masih di medsos. Ustadz Amin sudah mengajukan ajakan duduk bareng, cuma dari Ustadz Adi Hidayat belum ada jawaban sampai sekarang. Masih beliau mempermasalahkan isu yang menyatakan boleh hadir asal ada 3.000 gitu ya. Nah, hemat saya teruslah bab eta nama, silahkan duduk bareng, kita sebagai umat istilahnya menunggu istilahnya mutiara-mutiara dari dua ulama muda ini. Nah, cuma sambil menunggu gitulah, kita ada gambaran seperti itu sebenarnya permasalahan tentang tahrikus sababah. Jadi setidak-tidaknya kita sekarang sudah dapat pegangan ya. Ketika kita menggerak-gerakkan telunjuk lalu ditanya, nah margi eta teh dipidamel ku Nabi, hadisna dicatat ku Imam Ahmad jilid ka-4 halaman 318. Saur saha? Saur ustad. Angger saur ustad. Tapi minimal kita tahu hadisnya. Rada gaya sakedik atuh Bu, dina Musnad Ahmad jilid ka-4 halaman 318. Gaduh kitabna tah 3 lamar.
Jadi jangan ada jawaban dabdi mah persis. Nah, enggak boleh. Jawaban begitu ya. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.